Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana mantan politisi senior dari Partai Banteng, yakni Bapak Laksamana Soekardi, membongkar habis-habisan, menguliti habis-habisan bagaimana perilaku sikap dari Megawati dan juga PDIP, teman-teman. Yang mungkin kalian tidak tahu selama ini. Dan ada hal yang disampaikan Pak Laksamana Soekardi terkait dengan Pak Jokowi dan bagaimana PDIP atau Partai Banteng selalu menyerang Pak Jokowi, bahkan memecat Pak Jokowi setelah mereka tidak menikmati kekuasaan lagi, teman-teman. Waduh, ini videonya sangat menarik, jadi tonton sampai full karena ya isinya daging semua, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, kita mesti lihat dari konteks proses dari awal sampai akhir gitu loh. Ya. Jadi saya lihat kalau masalah-masalah yang sekarang dinarasikan, ya Jokowi pengkhianat besar. Iya, Ya. narasi Tapi PDIP begitu. kalau dia sebagai kader yang sangat berprestasi di PDIP itu benar. Kalau masalahnya setelah dipecat PDIP, seperti Anda dihukum gitu loh kan oleh Mahkamah Agung, koruptor. Orang lain tidak mau telepon Anda, bertemu Anda juga tidak mau menjadi dekat ya. Pesakitan gitu ya. Pesakitan. Ya. Tetapi Jokowi disambut oleh partai-partai lain, bukan sebagai pesakitan. Bahkan partai lain mau memberikan karpet merah buat Pak Jokowi ya. Bahkan membuka pintu kalau Jokowi mau masuk. Dan Jokowi masih memiliki jaringan luas loh. Kalau dia belusukan mengatasnamakan partai tersebut bisa akan menang. Nanti 2029. Ya. Bahkan fenomena lemdak presiden aja nggak terjadi kan pada Jokowi. Bebek lumpuh. Bahkan sampai sekarang pun masih gitu. Nah, yang menarik ya, kalau saya lihat ketika pada saat ini Jokowi dikatakan sebagai pengkhianat. Pengkhianat ya. Bisa boleh aja lah sebagai pengkhianat. Karena Megawati dan PDI ingin menampilkan sebagai pihak yang berkuasa. Aku ini bisa mecat presiden loh, gitu loh. Iya. Mantan presiden aku pecat. Jadi saya jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, terus ada lagi narasi kedua. Demokrasi dirusak, ya. Bahwa Jokowi bisa menampilkan anaknya, itu juga yang membuat faktor yang lain yang membuat dia marah juga. Kok anak gua nggak bisa? Anakmu kok gampang aja gitu loh, walaupun ceritanya kita nggak tahu ya, cerita yang sesungguhnya apakah Prabowo yang minta, ya kan? Prabowo yang ngotot, kan Prabowo bisa menolak, ya kan? Partai-partai juga bisa menolak. Tapi faktanya Pak Prabowo yang minta dan juga partai-partai yang setuju dengan Prabowo. Jadi apakah mereka itu benar taklid sama Jokowi juga enggak kan? Ya. Nah, jadi saya kira ketika Jokowi disalah-salahkan dan mengajak masyarakat menuding Jokowi, loh kita bertanya, sing milih Jokowi kuwi sopo? Yang milih kan harus bertanggung jawab dong, ya. Minta maaf atau gimana kita salah pilih, ya kan? Tetapi ketika Jokowi maju dan menang 10 tahun jadi presiden, yang menikmati siapa? Yang masuk ke zona nyaman itu kan PDIP. PDIP. Menterinya banyak, ya kan? Yang di BUMN banyak, bisnisnya lancar, semuanya kan? Nah, itu tidak bicara itu. Ketika mendapat benefit, keuntungan, ya nggak ribut. Tapi ketika kalah baru ribut. Padahal sistemnya masih sama. Nah, saya mengatakan kenapa sistem itu tidak dirubah ketika mereka berkuasa menguasai parlemen, menguasai DPR. Misalnya aja proses pemilihan presiden, capres, menentukan capres. Itu menurut saya nggak benar semua ini. Masa ada hanya satu orang dengan hak prerogatif bisa menampilkan capres gitu kan ngawur, Mas. Ya kan? Nah, itu harus dirubah.
pemilihan hakim agung, pemilihan hakim MK, Mas, KPK, komisi dan semuanya itu kan ada di DPR. Anggaran kan DPR. Iya, bukan Pak Jokowi yang ngatur kan? Dan lalu milih orang DPR, ngasih duit DPR, mengawasi DPR, ya, di mana aturan juga DPR. Pajak 12% juga DPR yang membuat undang-undang. Di situ satu tangan DPR dan PDIP berkuasa 10 tahun, Mas. Betul. Ada kesempatan kalau Ada mau mengubah kesempatan. gitu ya. Kalau Tapi mau ketika memperbaiki. menikmati dia terbuai gitu loh. Jadi sekarang ketika sistem tersebut ya berbalik, ya mengalahkan kenikmatannya, menghilangkan kenikmatannya, baru ribut. Baru ribut. Itu narasi yang saya kira saya kasih disclaimer ya. Ya. Saya bukan membenci orang-orang PDI Megawati, saya hormat semuanya, Ya. teman-teman saya, dan saya juga bukan orangnya Jokowi. Ya. Saya belum pernah ketemu Pak Jokowi. Tidak objektif gitu Tapi ya. ini adalah Gambar besar fakta. ya, gambar besarnya. Gambar besar Kacamata dan dari berdasarkan orang luar, fakta-fakta yang kita lihat bersama loh, gitu loh. Nah itu yang misalnya undang-undang benturan kepentingan pejabat penyelenggara negara, tidak boleh ada hubungan keluarga, itu kan perlu. Misalnya Panglima tidak boleh saudaranya presiden gitu loh, itu kan perlu. Ya. Ya kan, bagaimana memilih hakim MK, yang milih siapa? 3 dari DPR, 3 dari pemerintah, 3 dari MA. Kalau kelihatan seperti itu, jangan dibuatkan aturan-aturan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan saat itu gitu loh. Ya. Nah, saya tuh melihat kalau PDIP marah-marah seperti itu, saya pikir ketika keberuntungan tidak pada pihaknya, mulai ribut lah. Malah mengatakan merusak demokrasi. Betul. Siapa yang merusak demokrasi? Yang merusak demokrasi itu status mendapatkan hak prerogatif, itu merusak demokrasi karena cenderung jadi otoriter. Ya. Dan tidak turun-turun selama 30-20 tahun tuh juga itu antitesa demokrasi, Mas. Kayak Soeharto. Nah, itulah yang saya 10 melihat tahun. ini ketika Mbak Mega pidato kemarin, saya kok miris gitu loh. Ini kan bos saya dulu yang kalau pidato kita buatkan skrip sama-sama Eros Jarot untuk pidatonya Mbak Mega, kita brief dulu. Kita tidak mau seperti itu terjadi. Kalau kita lihat kemarin, mohon maaf ya, itu seperti stand up comedy aja. Stand up comedy ya kan. Komika. Ya. Contohnya apa? Sampai kalau komika stand up comedy yang mengatakan kita ketawa tepuk tangan, tidak ada masalah, ya kan? Misalnya kalau Mas Hasto dipanggil saya ikut. Kalau komika benar ngomong gitu kan ketawa kita. Tapi kalau seorang pemimpin, kan? Masya Allah, kok kayak begitu gitu loh. Ya, apalagi dia mengatakan saya mendirikan KPK kan. Kalau dari sejarah ya betul mendirikan KPK, tapi nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu kenapa dulu amanat reformasi ya memang KPK, bukan inisiatif beliau, Mbak Mega sendiri. Tetapi sebelum KPK, setelah reformasi kita membentuk KPKPN, Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara. Itu dibentuk itu, Pak, sebelum KPK. Sejenis KPK lah. Itu zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur. Oh, oke. Terus zaman Mega jadi presiden. Nah, semua orang harus mendaftarkan kekayaannya ke komisi ini. Dia akan mengawasi. Saya juga begitu, sampai rumah saya, tanah saya didatangi, diperiksa, surat-surat diperiksa. Waktu itu ketuanya Pak Syakir, Yusuf Syakir dari P3, kalau masih pada ingat. Nah, Pak Yusuf Syakir itu kan kinerjanya harus semua penyelenggara negara mendaftar. Dia beberapa kali minta tolong saya, Mas Laks, tolong Mbak Mega dan keluarganya mau daftarkan kekayaannya gitu. Sampai saat itu belum, dia tidak mendaftarkan. Kenapa? Ya ini tinggal Mbak Mega aja yang belum, katanya. Jadi kalau perlu saya bantulah ngisinya, katanya gitu loh. Saya matur Mbak Mega, dia juga berapa kali bilang Mbak Mega mungkin kurang enak ya.
dibubarin itu BKPN. Makanya untuk kan nggak boleh dibubarin karena itu adalah amanat reformasi kan, diganti oleh KPK sekarang ini, gitu loh. Tapi kalau misalnya mengatakan kalau Mas Hasto dipanggil saya ikut, itu kan membuli KPK. Kan? Ya gimana kalau Presiden Prabowo dipanggil KPK juga harus datang kok. Sebagai pemimpin harus memberikan contoh. Nah ini yang saya miris gitu lihatnya. Apalagi kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat dan memiliki kepentingan mungkin nasionalisme harus menang. Ya, nasionalis lah. Dia lihat di dalam PDIP tidak ada yang lebih populer dari Megawati kan. Dia mempromosikan mulai mengangkat Mas Ganjar. Ya. Dibawa-bawa, dikatakan berambut putih dan lain sebagainya. Nah, mulai naiklah itu elektabilitas Ganjar ditemukan dengan Mas Prabowo. Ya. Nah, ketika di dalam PDIP tidak ada lagi kandidat, ya, Puan tidak naik-naik elektabilitasnya dan Ganjar sudah mulai nampak elektabilitasnya tinggi, langsung Ganjar didaulat oleh Ibu Mega sebagai capres tanpa konsultasi dengan Pak Jokowi. Ya, betul. Nah, bahkan setelah itu isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu sepak bola U20 dan lain sebagainya. Betul. Dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pinter dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh. Benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Ya, orang Solo kan begitu, ya kan. Nah, akhirnya itu diblokir aksesnya. Pak Jokowi melihat telah mungkin ya dengan akses tadi saya katakan kalau main tenis itu ada advantage ya. Bahwa tidak mungkin menang. Ya. Maka akhirnya tinggal Pak Prabowo yang diusulkan. Nah, setelah itu kan masih diam tidak dipecat kan. Tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan, ya, sebagai kepala sekte lah. Tidak ada yang berani menolak di situ. Tidak ada yang berani bertanya kepala kecuali ditanya. Kan? Ya, jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh ya melawan, ya harus tegak lurus. Tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan dilarang. Iya betul. Sapi dicocok hidungnya aja nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno. Kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda. Ternyata terbukti menang kan. Nah setelah menang, Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai sing petugas partai sing mengalahkan saya gitu loh. Ya itu tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa hal. Satu, dia tidak mampu mengangkat anaknya ya dengan elektabilitas yang sulit. Kedua, dikalahkan. Mungkin istilahnya bukan dikalahkan kalau menurut orang-orang PDI, dikhianati gitu. Ya, narasinya pengkhianatan kan. Ya kalau Jokowi diam aja kan Ganjar kalah, yang menang Mas Anies kan. Ya. Nah itu dua. Ketiga, kok aku ini dikalahin gitu loh.
nggak terima. Nah, barulah keluar itu pemecatan. Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa penuturan dari salah satu politisi senior dari PDI Perjuangan, teman-teman. Dan beliau sudah mantan dan tidak lagi di PDIP. Bagaimana tadi dia membongkar soal KPK, pidato Ibu Mega yang ya sepertinya kekanak-kanakan, teman-teman ya. Dan bagaimana PDIP setelah tidak menikmati kekuasaan, mereka baru menyerang Pak Jokowi. Tapi ketika mereka berada di dalam kekuasaan, ya mereka diam seribu bahasa. Ini sejalan juga dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ibu Irma Suryani, teman-teman ya. Kalau PDIP menjadi pemenang atau di pemerintahan, mereka diam seribu bahasa karena mereka menikmati, teman-teman. Tapi ketika dia oposisi, baru dia teriak-teriak mencak ke sana kemari, ya kan? Dan sepertinya ya, Ibu Mega ini kalah pamor oleh Pak Jokowi. Karena Ibu Mega tidak pernah menang Pilpres, teman-teman ya. 2 kali maju tidak pernah menang. Yang pertama di 2004, yang kedua di 2009, yang ketiga bersama dengan Pak Prabowo. Kalau di 2004 saya kurang tahu Mega siapa gitu. Kalau di 2009 kan Mega Prabowo. Di situ kalah juga. Jadi ya hanya Pak Jokowi nih kader banteng yang memang menang pemilu wali kota, pemilu gubernur, dan juga pemilu presiden. Jadi pamor Jokowi ini sangat besar daripada PDIP, daripada Megawati. Makanya mungkin Megawati was-was. Ini bahaya nih, karena internal sudah terpecah nih. Kalau Pak Jokowi dibiarkan di PDIP, takutnya dia menjadi ketua. Sedangkan Megawati tidak ingin turun-turun jadi ketua. Aduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.